Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan memberikan sedikit pembelajaran tentang logika. Jadi simak terus video dari saya ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang logika. 300 tahun sebelum Masehi oleh Aristoteles, ia mengatakan bahwa logika memiliki sifat tradisional atau logika klasik. 2000 tahun setelah itu dikembangkan logika modern oleh George Boole dan De Morgan yang disebut logika simbolik. Disebut logika simbolik karena menggunakan simbol-simbol logika secara intensif. Logika berasal dari kata Yunani yaitu logos, kata ucapan atau alasan. Logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penerikan kesimpulan yang absah. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ada tujuan dan aturan dari logika. Tujuannya adalah memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar. Aturannya bersifat umum dan tidak tergantung pada kalimat atau disiplin ilmu tertentu. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, logika matematika, mathematical logic. Di situ ada logika proposisional, logika predikat, logika Fujii, dan pemrograman logika dan sebagainya. Perkembangan terakhir ilmu logika adalah logika Fujii atau di Indonesia disebut dengan logika kabur atau logika samar. Dalam logika ada dua macam logika. Yang pertama logika pasti dan logika tidak pasti. Logika pasti di dalam logika pasti logika pernyataan membicarakan tentang pernyataan tunggal dan kata hubungnya sehingga didapat kalimat majemuk yang berupa kalimat deklaratif. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, ada beberapa logika, yaitu logika predikat, logika hubungan, dan logika himpunan. Logika predikat yaitu menelaah variabel dalam suatu kalimat, kuantifikasi, dan validitas. Logika hubungan mempelajari hubungan antara pernyataan, relasi, simetri, refleksif, antisimetris, dan lain-lain. Sedangkan logika himpunan membicarakan tentang unsur-unsur himpunan dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Dan logika tidak pasti itu memiliki satu komponen saja, yaitu logika samar atau kabur atau Fujii logic. Logika samar merupakan pertengahan dari dua nilai biner, yaitu ya, tidak, 0, 1, benar, salah. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, ada logika dan komputer. Logika disebut juga the calculus of computer science karena logika memegang peran yang sangat penting di bidang ilmu komputer. Peran kalkulus atau matematika sama pentingnya untuk ilmu-ilmu bidang sains, misalnya ilmu fisika, ilmu elektronika, ilmu kimia, dan sebagainya. Di sini juga ada arsitektur sistem komputer, tersusun atas rangkaian logika 1, true, dan 0, false, yang dikombinasikan dengan sejumlah gerbang logika and, or, not, sure, dan none. Dan program komputer berjalan di atas struktur penalaran yang baik dari suatu solusi terhadap suatu permasalahan dengan bantuan komponen program if, then, else, for, to, do, while, case of. Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya dari logika, dan masih ada lagi beberapa penjelasan tentang logika tapi dalam materi yang berbeda. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar logika. Logika dan pernyataan. Dalam logika pernyataan ada beberapa komponen. Yang pertama kata, kalimat, dan pernyataan. Seperti yang teman-teman lihat, pengertian dari kata, kalimat, dan pernyataan yang tercantum di sini ya teman-teman. Pernyataan atau kalimat deklaratif atau proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Contohnya bisa teman-teman lihat ya. Penghubung kalimat dan tabel kebenaran. Di sini simbolnya bisa teman-teman lihat ya, di tabelnya ada simbol tidak,
not atau negasi, dan ada and konjungsi, dan ada atau or disjungsi, ada implikasi dan be implikasi. Nah, di sini ada negasi ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini tanda negasi itu jika P sebarang proposisi pernyataan not P atau negasi daripada P akan bernilai F atau false jika P bernilai T atau true dan sebaliknya ditulis dengan not P. Di sini ada konjungsi and. Konjungsi adalah suatu operator binary atau diadik, yaitu operator yang melibatkan dua operan. Jika P dan Q sebarang dua proposisi, kalimat deklaratif sama dengan kalimat yang dapat bernilai benar atau salah. Disjungsi atau or. Disjungsi juga ada, jarang digunakan, yang menggunakan bentuk either or. Pernyataan P or Q mempunyai nilai T atau true atau benar jika dan hanya jika P atau Q atau keduanya bernilai true atau benar. Teman-teman bisa lihat sama-sama di dalam tabel di samping ya. Perhatikan kalimat sebagai berikut. Pensil itu murah. Tidak, Anita memerlukannya atau keduanya. Saya bangun terlambat atau anjing besar itu mengejarnya atau keduanya. Itu contohnya ya teman-teman. Pada kalimat pertama, Anita membeli pensil itu karena harganya murah atau karena ia membutuhkan atau keduanya. Sedangkan kalimat kedua, saya terlambat datang karena bangun terlambat atau karena dikejar anjing besar atau keduanya. Di sini juga ada implikasi atau kondisional. Teman-teman bisa lihat sama-sama tabel kebenarannya ya. Ini tabel kebenarannya teman-teman. Di sini juga ada be implikasi. Suatu pernyataan P adalah ekuivalen dengan Q mempunyai nilai true jika dan hanya jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Ditulis P ekuivalen Q dan mempunyai tabel kebenaran sebagai berikut. Teman-teman bisa melihatnya ya. Berikut ingkaran atau negasi suatu proposisi. Contohnya, Fahmi makan nasi dan minum kopi. Suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua kalimat penyusunnya yaitu P dan Q bernilai benar. Sedangkan negasi adalah pernyataan yang bernilai salah jika pernyataan awalnya bernilai benar dan bernilai benar jika pernyataan awalnya bernilai salah. Oleh karena itu, negasi dari Fahmi makan nasi dan minum kopi adalah suatu pernyataan majemuk lain yang salah satu komponennya merupakan negasi dari komponen pernyataan awalnya. Jadi negasinya adalah Fahmi tidak makan nasi atau tidak minum kopi. Oke teman-teman, itulah penjelasan saya tentang dasar-dasar logika. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan lanjut dengan materi selanjutnya. Teman, kita lanjut dengan logika, tautologi, kontradiksi, dan kontingen. Tautologi yaitu sebarang formula P yang selalu mempunyai nilai kebenaran T atau benar, tak peduli nilai kebenaran daripada variabel proposisionalnya. Jadi teman-teman bisa lihat tabelnya ya. Ini saya cantumkan tabelnya. Di sini juga ada kontradiksi, contradiction, absurdis. Terdapat suatu konsep yang sesuai untuk formula di atas, yaitu yang selalu bernilai kebenaran false. Sebarang formula yang selalu mempunyai nilai kebenaran false, tak peduli nilai kebenaran daripada variabel proposisionalnya. Selanjutnya formula tercampur. Sebarang formula yang tergantung pada nilai kebenaran daripada variabelnya dapat mempunyai nilai true atau benar ataupun F atau salah, disebut dengan suatu formula tercampur atau kontingen. Teman-teman bisa lihat sama-sama tabelnya ya di sini. Oke, sekian dulu materi dari saya tentang logika, semoga bermanfaat. Guys, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang materi logika. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.